منظومة تحفة الأطفال في تجويد القرآن للشيخ سليمان بن حسين بن محمد الجمزوري رحمه الله تعالى. Para ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Sebelum kita masuk kepada al-muqaddimah Tuhfatul Atfal, maka perlu diketahui makna dari Tuhfatul Atfal itu sendiri. Kemudian selain mengetahui makna dari Tuhfatul Atfal, beberapa kaidah di dalam penulisan bahasa Arab perlu disampaikan sebagai pengetahuan tambahan. Karena banyak di antara kita yang belum mengetahui kaidah-kaidah penulisan bahasa Arab, baik berupa di dalam mushaf ataupun di dalam kitab-kitab pembelajaran ataupun yang sedang kita pelajari saat ini, yaitu pada bait syair-syair. Ustazah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan pekan lalu kita telah membahas bagaimana yang dimaksud dengan ilmu tajwid, kemudian apa hukum mempelajari ilmu tajwid, kemudian bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan bertajwid, serta filosofi untuk matan Tuhfatul Atfal itu sendiri, bagaimana dan siapa yang mengangkat kembali setelah lama pengarang kitab dari matan Tuhfatul Atfal itu sendiri, yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri tidak pernah atau tidak sempat untuk menyampaikan secara langsung kepada khalayak atau kepada orang banyak. Baik ustazah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja. Apa yang dimaksud dengan tuhfah itu sendiri? Ya, tuhfah dalam bahasa itu berarti adalah pemberian, atau bisa juga diartikan sebagai hadiah, ataupun selain itu bisa juga diartikan dengan persembahan. Kemudian al-atfal itu sendiri adalah jamak dari kata tifl, yang berarti anak-anak. Akan tetapi bisa juga diartikan sebagai pemula. Jadi Tuhfatul Atfal itu adalah artinya persembahan bagi pemula yang mempelajari ilmu tajwid. Jadi Tuhfatul Atfal itu adalah artinya persembahan bagi pemula, yaitu orang-orang yang belajar ilmu tajwid. Jadi seperti itu Ustazah. Tuhfatul Atfal itu adalah artinya persembahan untuk atau bagi pemula yang mempelajari ilmu tajwid. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya terdapat kaidah di dalam penulisan bahasa Arab. Di sini saya akan sampaikan ada 3 kaidah penulisan bahasa Arab. Yang pertama ada dikatakan imla'i. Apa itu imla'i? Kaidah penulisan yang hanya digunakan pada kitab-kitab pelajaran, seperti contohnya pelajaran bahasa Arab, pelajaran fikih, pelajaran ulumul hadis dan lain sebagainya. Itu dinamakan kaidah imla'i, yaitu kaidah penulisan yang digunakan pada kitab-kitab pelajaran tersebut. Kemudian yang kedua ada namanya rasam. Rasam itu adalah kaidah penulisan yang hanya digunakan pada kitab-kitab Al-Quran. Nah, sehingga sering kita mendengarkan semboyan atau sering kita mendengarkan nama bahwasanya Al-Quran salah satu atau dikatakan adalah rasam Utsmani. Ya, maksudnya itu adalah kaidah penulisannya hanya menggunakan rasam. Nama kaidah penulisan di dalam khusus untuk penulisan Al-Quran itu dinamakan rasam. Kemudian kaidah penulisan dalam bahasa Arab yang berikutnya ada namanya arud. Arud itu adalah kaidah penulisan yang hanya digunakan pada
kitab-kitab yang bersajak. Contohnya ya dalam bait syair dalam bait syair matan Tuhfatul Atfal ini. Maksudnya kitab-kitab bersajak itu kalau kita bahasakan ke dalam bahasa Indonesia seperti syair-syair pantun. Ketika dia berakhir a, maka berikutnya juga berakhir a. Contoh, saya lafazkan, saya bacakan satu bait dari matan Tuhfatul Atfal. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri, bukan huwal jamzuriya, akan tetapi dia mengikuti kepada bait yang sebelumnya. Inilah yang dikatakan dengan kaidah penulisan arud yang hanya digunakan pada kitab-kitab yang bersajak. Jadi arud itu adalah digunakan pada kitab yang bersajak, khusus pada yang bersajak. Jika akhirnya adalah fathah, maka berikutnya pun syair berikutnya pun mengikuti harokat fathah, atau sebaliknya jika kasrah maka berikutnya pun kasrah, seperti yang tadi saya contohkan pada pembukaan di matan Tuhfatul Atfal itu sendiri. Baik ustazah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka baru kita akan memasuki matan Tuhfatul Atfal itu sendiri. Sebelumnya ustazah saya langsung bacakan ya bunyi matannya. Untuk bait yang pertama tadi yang saya sampaikan itu secara lengkap akan saya bacakan ya ustazah. Mohon disimak baik-baik dan buka kembali file PDF yang sudah dikirimkan untuk materi tuhfahnya ya. Baik ustazah, disimak. Al-Muqaddimah. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fi an-nuni wat tanwini wal mududi sammaytuhu bi tuhfatil atfali an shaykhina al-mihidil kamali أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Nah, itu bunyi bait di dalam Al-Muqaddimah Tuhfatul Atfal. Baik, kita akan membahasnya sekarang ustazah. Apa itu yang dimaksud dengan Al-Muqaddimah? Dari segi bahasa artinya adalah pembukaan. Kemudian kita masuk kepada baitnya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri, itu yang pertama ya. Dauman Sulaiman huwal jamzuri. Oke. Yaqulu telah berkata atau berkata. Raji yaqulu raji rahmatil ghafuri, berkata orang yang senantiasa mengharapkan rahmat dari yang maha pengampun. Dauman Sulaiman huwal jamzuri, yaitu dia adalah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Sebenarnya nama asli dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri itu adalah Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Salabi Al-Jamzuri. Beliau terkenal dengan nama Al-Afandi. Kenapa dinamakan Jamzuri? Dinamakan Jamzuri oleh beliau itu karena disandarkan kepada salah satu kota yang terletak di Mesir yang bernama kota Jamzur. Tapi kota itu sekarang terkenal dengan nama kota Tanta. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri itu adalah salah seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i. Kemudian Syekh Sulaiman Al-Jamzuri itu semasa hidup beliau mempelajari segala bentuk ilmu tajwid ataupun ilmu-ilmu qiraat lainnya. Salah satu di antara guru beliau adalah tempat beliau belajar itu pertama namanya Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Hamad bin Umar bin Fanish yang terkenal dengan nama Al-Mihi, yaitu yang disandarkan kepada nama sebuah kota yang terletak di Mesir. Salah satu kota yang terletak di Mesir juga nama kotanya adalah Al-Miyah, sehingga
nanti pada bait berikutnya itu disebutkan nama guru beliau tersebut ini. Kemudian semasa hidup beliau itu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri adalah selalu menghabiskan waktu untuk mengarang kitab, sehingga pada pertemuan pekan lalu itu saya sampaikan atau saya pernah menyampaikan bahwasanya filosofi dari matan Tuhfatul Atfal itu, sanad daripada Tuhfatul Atfal itu adalah terputus disebabkan karena Syekh Sulaiman Al-Jamzuri tidak sempat atau tidak berkesempatan untuk menyampaikan secara langsung buku-buku karangan beliau itu kepada khalayak atau kepada masyarakat, sehingga semasa hidup beliau itu hanya dipergunakan untuk mengarang sebuah kitab. Nah, di antara buku karangan beliau itu salah satunya adalah namanya Matan Tuhfatul Atfal yang sedang kita pelajari ini. Namun selain Matan Tuhfatul Atfal itu sendiri, beliau juga banyak memiliki buku karangan. Ada namanya Fathul Aqfal, syarah daripada Tuhfatul Atfal itu sendiri. Kemudian ada namanya Kanzul Ma'ani fi Hurazul Ma'ani. Nah, itu membahas tentang qiraat sab'ah. Kemudian ada juga namanya Fathur Rahman, syarah dari Kanzul Ma'ani fi Hurazul Ma'ani ini. Kemudian ada juga karangan buku beliau Manzumah fi Riwayah Warash. Kemudian yang terakhir ada namanya Jami'ul Musarah fi Syawahid At-Tasibiyah. Itulah beberapa buku karangan atau kitab karangan dari Syekh Muhammad Al-Jamzuri. Baik, saya lanjutkan makna bait berikutnya, Ustazah. Setelah yaqulu raji yang tadi saya sampaikan, berikutnya alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan, segala puji bagi Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya dan orang-orang yang mengikuti bacaan beliau. Jadi di sini dalam muqaddimah ini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri selain mengharap rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya beserta orang-orang yang mengikuti bacaan beliau, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang perlu diketahui di sini, Ustazah, yaitu adalah makna daripada salawat. Apa makna salawat tersebut? Sebenarnya makna salawat itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah salawat dari Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat para malaikat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan baru yang ketiga salawat umat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna salawat yang sebenarnya. Jadi salawat itu ada 3, sehingga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Setelah di situ dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru di situ diseru, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik salawat sebagai keselamatan. Nah, di Al-Qur'an sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya makna salawat itu ada 3, salawat Allah, salawat malaikat, dan salawat umat. Namun bentuk daripada salawat itu adalah berbeda-beda. Di sini yang perlu digarisbawahi, Ustazah, bahwasanya yang dimaksudkan dengan salawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya itu adalah berupa pemberian rahmat. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat para malaikat, salawatnya para malaikat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah berupa para malaikat memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga itu adalah salawatnya umat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bentuk salawat umat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Adalah berupa doa seorang umat kepada Allah agar senantiasa tercurahkan rahmat, kemudian disampaikan salamnya untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah makna salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah salawatnya Allah untuk Rasul, dan yang kedua salawatnya para malaikat untuk Rasul, dan yang ketiga adalah salawatnya umat untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pengertian dan berupa bentuk salawat-salawat tersebut. Allah memiliki bentuk salawat, yaitu memberikan rahmat kepada Rasul. Kemudian bentuk salawat dari para malaikat itu adalah memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Rasul, dan salawat umat kepada Rasul adalah berdoa kepada Allah agar senantiasa tercurahkan rahmat, dan kemudian disampaikan salamnya untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bait berikutnya yaitu wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fi an-nun wat tanwini wal mududi. Maksudnya adalah wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fi an-nun wat tanwini wal mududi. Bait syair ini adalah untuk orang yang menginginkan pembahasan pada masalah nun sukun dan tanwin serta mad. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menuliskan pada bait berikutnya itu bahwasanya menjelaskan syair ini adalah untuk orang yang menginginkan pembahasan nun sukun dan tanwin serta pembahasan mad. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, samaituhu bi tuhfatil atfal, dan aku menamakannya, yaitu menamakan, maksudnya nya itu kembali kepada kitab ini, dan aku menamakannya bi tuhfatil atfali, dengan nama tuhfatul atfal, an syaikhina al-mihi bil kamali. Nah, di sini disebutkan yang tadi saya sebutkan salah satu guru dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Baru di sini beliau menyebutkan an syaikhina al-mihi bil kamali, yang diterima dari guru beliau, yaitu dari guru Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, yaitu disebutkan Al-Mihi, di mana Al-Mihi ini disandarkan pada sebuah kota yang berada di Mesir, yaitu kota Al-Miyah. Adapun nama aslinya tadi telah saya sebutkan di awal, yaitu Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Fanish. Kemudian dikenallah dengan sebutan Al-Mihi karena beliau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menuliskan atau menyebutkan nama guru beliau di dalam matan ini dengan sebutan Al-Mihi, di mana disandarkan kepada sebuah kota yang berada di Mesir, yaitu tadi yang saya sebutkan kota Al-Miyah. Ada kelanjutannya Ustaz, Dzil Kamali, yang memiliki kesempurnaan ilmu. Di sini perlu diketahui bahwasanya pada hakikatnya tidak ada orang yang memiliki kesempurnaan selain Allah Subhanahu wa taala. Hak yang memiliki kesempurnaan hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dimaksudkan di sini adalah keluasan pengetahuan atau keluasan wawasan, keluasan ilmu pengetahuan, sehingga di sini menggunakan kosakata dzil kamali, yang memiliki kesempurnaan ilmu. Namun tetap kesempurnaan hakiki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan di sini adalah karena tadi yang saya sampaikan sebelumnya, karena berupa arud atau yang berupa kalimat sajak, sehingga diartikan dengan kesempurnaan ilmu. Namun maksudnya adalah di sini keluasan pengetahuan, keluasan ilmu atau keluasan wawasan. Bait berikutnya mengatakan, atau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menuliskan, arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabul was thawaba. Itu kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Aku berharap bihi,
dengannya atau dengan kitab yang ditulisnya ini, an yanfa' tullaba, bermanfaat untuk para penuntut ilmu, wal ajra wal qabul was sawaba, dan aku pun berharap amalan ini diterima, mendapatkan balasan dan pahala dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Ustazah al-muqaddimah yang telah dituliskan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri beserta penjelasannya. Semoga bermanfaat dan semoga para ustazah bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan. Ada beberapa tadi yang sudah dijelaskan, bahwasanya makna salawat itu terbagi menjadi 3. Kemudian disebutkan di sana siapa nama asli sebenarnya dari guru Syekh Sulaiman Al-Jamzuri itu sendiri. Lalu kemudian ada beberapa disebutkan kitab-kitab karangan dari beliau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, sehingga dalam semasa hidup beliau tidak sempat untuk mengajarkan karena semasa hidup beliau itu menghabiskan waktu dengan menulis atau mengarang kitab-kitab. Jadi sampai di sini dulu Ustazah, 1 al-muqaddimah telah kita tuntaskan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya baru kita akan masuk kepada pembahasan ahkamun nun sakinati wat tanwini. Insyaallah dilanjutkan pekan depan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.